Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aminatus Solihah Putri dengan NIM 210512040012. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek saya tentang analisis pengaruh jam belajar, skor sebelumnya, dan jam tidur terhadap indeks performa siswa dengan multiple linear regression atau regresi linear berganda. Di sini dosen pengampu saya yaitu Bu Farhan Damar, ISKOM MKOM. Yang pertama yang akan saya ulas yaitu pada bab pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu disusul di bab 2 yaitu kajian teori mengenai variabel yang saya gunakan, dan ada beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan. Lalu di bab 3, saya akan mengulas sedikit tentang jenis penelitian saya, sumber data saya, dan variabel penelitian yang ada di penelitian saya. Lalu di bab 4 saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan manual saya tentang regresi linear berganda dengan beberapa subbab. Yang pertama model dan tujuannya, lalu data yang digunakan, lalu sistem persamaan normalitasnya bagaimana, lalu eliminasi kausnya bagaimana, hasil perhitungannya bagaimana, dan perhitungan prediksinya bagaimana. Lalu di subbab kedua yaitu perhitungan errornya. Di sini saya menggunakan 4 perhitungan error. Yang pertama mean absolute error atau MAE, yang kedua mean square error atau MSE, yang ketiga root mean square error atau RMSE, lalu mean absolute percentage error yaitu MAPE. Lalu di pembahasan, lalu ke bab 5 penutup, kesimpulan dan saran. Oke. Di bab pertama, latar belakang singkatnya yaitu membahas tentang pendidikan, yang merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan seorang siswa dalam mencapai performa belajar yang optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Di sini, faktor yang paling utama adalah jam tidur, jam belajar, atau latihan mengerjakan soal, nilai-nilai sebelumnya. Oleh karena itu, regresi linear berganda dipilih sebagai metode analisis karena mampu menjelaskan hubungan antara satu variabel dependen, yaitu indeks performa siswa, dengan beberapa variabel independen, seperti hours studied, sleep hours, dan sample question paper practice. Lalu di rumusan permasalahannya yaitu untuk mencari tahu apakah jam belajar, skor sebelumnya, dan jam tidur berpengaruh signifikan terhadap indeks performa siswa. Lalu, variabel mana yang paling dominan mempengaruhi indeks performa siswa? Selain itu, tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh simultannya, lalu mengetahui variabel yang paling berpengaruh, lalu menyusun model prediksi performance index tanpa variabel redundan atau variabel kosong. Manfaatnya yang pertama, untuk memperkaya kajian empiris secara akademis, secara praktis memberi rekomendasi pada lembaga pendidikan, secara metodologis menunjukkan cara mengatasi multikolinearitas. Lalu di bab 2, yang pertama adalah membahas tentang jam belajar atau variabel X1. Di sini jam belajar merupakan jumlah waktu yang digunakan seseorang untuk melakukan kegiatan belajar, baik secara mandiri maupun dalam konteks pembelajaran formal. Lalu skor sebelumnya yaitu X2, yang dimana menggambarkan hasil pencapaian akademik yang diperoleh pada periode sebelumnya. Variabel ini mencerminkan kemampuan dasar siswa yang berpotensi mempengaruhi hasil belajar pada periode berikutnya. Lalu jam tidur atau X3, yang dimana durasi waktu istirahat yang digunakan oleh individu untuk memulihkan energi fisik dan mental setelah beraktivitas. Lalu performance index, yaitu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja atau prestasi individu dalam suatu kegiatan belajar. Ada beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan. Lalu di bab 3, jenis penelitiannya termasuk kuantitatif deskriptif. Dengan metode regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel.
Metodenya untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan pada variabel independen menggunakan model garis lurus yang menunjukkan hubungan linear antara keduanya. Sumber datanya yaitu didapatkan dari Kaggle, yang dimana 100 siswa jumlahnya yang menjadi objek kajian. Lalu variabel penelitiannya, dependennya yaitu performa index atau Y, satuannya skor numerik. Terus independennya ada 3, yang pertama hour studied, yang kedua previous course, yang ketiga sleep hour. Yang dimana simbolnya ada X1, X2, X3 dengan satuan jam, nilai atau persen atau jam. Lalu perhitungan yang pertama yaitu model dan tujuannya. Dengan rumus persamaan umumnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah E atau error. Data yang digunakan sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu hasil perhitungan setiap variabel. Di sini X1, X2, X3, dan Y akan dihitung masing-masing dengan yang pertama yaitu X1 kuadrat, lalu X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan Y kuadrat. Selain itu, juga untuk mengetahui hubungannya, maka X1 dikali Y, X2 dikali Y, X3 dikali Y, dan hubungan antara variabel independennya yaitu X1 dikali X2, X1 dikali X3, dan X2 dikali X3. Oke, dengan perhitungan seperti ini, lalu sistem persamaan normal, yang dimana menggunakan metode Gauss. Dengan seperti yang digambar, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Ada 4 persamaan yang dimana didapatkan dari hasil perkalian tadi. Seperti sigma X1 yaitu jumlah dari X1. Lalu sigma X1 dikali X2 yaitu jumlah dari perkalian X1 dikali X2. Seperti itu dan seterusnya. Lalu dieliminasi Gauss yaitu dengan tujuannya yaitu mengubah nilai 0 di segitiga. Oke, diperoleh ini hasil akhirnya dengan persamaan akhir ini. Yang dimana B3 sudah ditemukan yaitu min 36,64, lalu akan disubstitusikan untuk mencari nilai yang lain, yaitu nilai B1, B2, dan juga nilai A. Oke, dengan persamaan akhir seperti ini. Lalu perhitungan prediksinya yang dimana setiap X1 atau setiap X dimasukkan untuk menjadi pengganti dari variabel X. Lalu hasilnya seperti ini. Dengan perhitungan error, saya menggunakan MAE dengan hasil yang seperti ini. Lalu MSE dengan hasil yang seperti ini di tabel. Lalu RMSE dengan hasil yang seperti ini. Oke, dan MAPE dengan hasil yang seperti ini. Sehingga pembahasan yang didapatkan yaitu skor sebelumnya atau X2 memiliki pengaruh paling besar terhadap indeks performa siswa dengan koefisien regresi 36,72. Jam belajar atau X1 berpengaruh positif namun relatif kecil dibanding skor sebelumnya. Artinya, waktu belajar memang mempengaruhi rekontribusi, tetapi efektivitasnya tidak sebesar pengaruh kemampuan dasar siswa. Lalu jam tidur menunjukkan pengaruh negatif, menandakan bahwa jam tidur berlebihan dapat menurunkan performa. Kesimpulannya, hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap performa siswa. Variabel X2 memiliki pengaruh paling dominan dan positif terhadap indeks performa, menandakan bahwa siswa dengan riwayat prestasi baik cenderung mempertahankan kinerja akademiknya.
Lalu jam belajar X1 juga berpengaruh positif meskipun tidak sebesar skor sebelumnya, yang berarti peningkatan waktu belajar dapat membantu meningkatkan performa. Sementara itu, jam tidur atau X3 berpengaruh negatif, menunjukkan bahwa durasi tidur yang terlalu panjang dapat mengurangi efektivitas waktu belajar dan menurunkan performa. Sekian dari presentasi yang saya lakukan terhadap proyek saya. Terima kasih bila ada salah kata atau salah pengucapan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.